Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang menanyakan perbedaan antara kelinci jenis New Zealand dan kelinci jenis Haikul. Nah, kebetulan di depan saya ini sudah ada kedua jenis kelinci tersebut. Satu kandang adalah kelinci jenis New Zealand dan yang satunya adalah jenis Haikul. Kalau kita amati sekilas, kelihatan mirip sekali antara kandang kiri dan kandang yang kanan. Apalagi untuk para pemula ya, yang baru terjun di perkelincian itu nanti akan susah untuk membedakan antara kelinci jenis New Zealand dan jenis Haikul. Sama-sama berwarna putih bulunya, sama-sama berwarna merah matanya ya, dengan postur yang hampir sama, jadi susah untuk membedakan. Tentu saja yang saya perbandingkan pada video kali ini adalah jenis New Zealand White ya. Kalau non white kan sudah kelihatan warna bulunya berbeda. Tapi kalau white itu kan warna bulunya putih, matanya merah, sama persis dengan Haikul. Nah, di sini juga saya batasi, saya hanya memperbandingkan soal ciri-ciri fisik. Jadi tidak ke karakter, baik itu karakter daging dan karakter lain-lain. Jadi hanya dari ciri-ciri fisik. Oke. Tapi untuk teman-teman sekalian yang baru gabung di channel ini, silahkan klik terlebih dahulu tombol subscribe dan juga klik ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Peternak Muda Padi. Langsung saja teman-teman. Jadi dari kedua kandang ini yang merupakan kelinci jenis New Zealand adalah yang ini ya. Ini kelinci jenis New Zealand. Tuh dia sedang mengasah giginya ya. Kemudian yang jenis Haikul adalah yang ini. Ini yang kemarin saya beli di Jaken ya. Nah, perbedaannya menurut saya ini ya, yang paling mendasar itu ada di postur tubuh. Sekilas nampak sama, tetapi kalau kita kita jejer seperti ini ya, kita dekatkan seperti ini, kelihatan kalau yang Haikul itu cenderung memanjang tubuhnya ya. Nah, jadi cenderung memanjang seperti ini teman-teman. Nah, kalaupun di posing itu tidak bisa, postur tubuhnya itu tidak sebulat jenis NZ. Nah, teman-teman bisa lihat di video saya yang membandingkan antara NZ White dan Leghorn. Nah, di situ saya jelaskan mengenai ciri-ciri dari kelinci jenis New Zealand. Nah, untuk yang Haikul ini kalau di posing pun tidak bisa, istilahnya kalau NZ kemarin itu melenuk ya, tidak bisa sebulat dari NZ ya. Jadi dia cenderung memanjang bentuk tubuhnya. Jadi cenderung tubuhnya itu memanjang. Nah, yang kelihatan itu bagian sebelah sini ya, dia tidak bisa rapat seperti NZ ya. Kalau NZ kan dari sini itu kan langsung naik ekstrim ya. Nah, teman-teman lihat saja di di video saya yang perbandingan antara New Zealand dan Leghorn. Nah, itu perbedaan pertama, yaitu terletak pada postur tubuh. Ini kan kelihatan memanjang. Meskipun nanti di posing ya, di seperti ini ya, tetap di sini ada kelihatan ada jaraknya. Ya, itu. Nah, yang pertama itu dari postur tubuhnya. Nah, kalau NZ kan, nah itu belum di posing saja kan sudah kelihatan punggungnya itu cenderung bulat ya, cenderung bulat teman-teman. Sorry ya, ini kualitas gambarnya kurang bagus ya, cahayanya terlalu gelap
Kalau saya kasih flash malah nggak jelas juga ini. Nah ini teman-teman, ini kan bentuk apa namanya, ini loh punggungnya ini loh. Ini kan cenderung bulat. Kalau NZ ini belum diposing ya. Kalau diposing dirapatkan kemudian nah ini kan bentuknya bulat, beda dengan yang high goal ya. Ini belum diposing loh teman-teman. Kalau diposing, apalagi kalau kelincinya gemuk, kelihatan sekali ini bulat ya. Ini NZ kurang terlalu bagus ya. Karena apa? Karena ini kelihatan ya, kepalanya itu tidak terlalu bulat ya. Ini agak lonjong ya. Saya punya yang bagus itu satu ya, lokal. Kepalanya bulat, kelihatan sekali seperti Mike Tyson. Nggak punya leher dia. Ini kepalanya bulat, ini badannya gemuk. Tapi nggak apa-apa, karena kita untuk cetak pedaging nggak masalah ya, bukan untuk kontes. Oke, itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, menurut saya yang paling menonjol itu adalah dari bulu. Nah, kalau New Zealand ya, bulunya itu kalau New Zealand itu halus ya, halus teman-teman, pendek, halus. Kalau dipegang itu lembut ya, apalagi kalau yang gemuk itu halus bulunya ya. Nah ini halus ya, pendek-pendek, halus nih. Tetapi kalau yang high goal, ini kita lihat ya. Nah untuk high goal itu bulunya tipis ya. Tipisnya itu kalau saya lihat itu lebih ke apa namanya, ini loh, diameter bulunya itu tipis sekali kalau saya lihat itu. Kalau pendeknya sih hampir sama dengan New Zealand, hanya saja ini loh, lembutnya itu, tipisnya itu. Jadi kalau New Zealand itu agak kaku karena diameter bulunya itu, kalau saya lihat itu, kalau saya amati itu agak besar. Tapi kalau high goal itu kecil-kecil dan dia tidak bisa halus ya. Jadi dia tidak bisa halus kan. Jadi dia tidak bisa halus ya teman-teman. Meskipun gemuk ya, meskipun gemuk, dia tetap bulunya nggak bisa halus ya. Beda dengan NZ ya. Kalau NZ itu kalau gemuk apalagi ya, bulunya itu halus. Nah ini tidak mudah untuk membedakannya. Artinya kalau dilihat secara fisik saja, belum terlalu sering melihat, itu ya sekilas hampir sama. Tetapi kalau teman-teman sudah sering misalnya memelihara NZ, pegang bulu dari high goal itu nanti akan tahu bedanya. Nah itu kalau kepala juga sama. Ini kepala itu juga cenderung bulat untuk high goal. Jadi perbedaan yang signifikan menurut saya itu ada di dua itu tadi. Satu adalah di posturnya, yang kedua adalah di bulu. Tapi kalau baru lihat sekilas, yang mencolok itu justru di bulu kalau menurut saya. Karena kalau di postur itu kan harus ada pembandingnya. Misalnya kita dekatkan dengan yang NZ seperti ini ya, baru tahu perbedaannya. Tapi kalau dari bulu ya, itu kalau yang sudah sering piara NZ itu bisa membedakannya ini. Nah itu guys, perbedaan dari fisiknya ya, dari ciri-ciri fisik. Kalau perbedaan dari hal yang lain seperti litter size ya, jumlah anakan itu banyak yang high goal ya. Kalau di tempat saya beli ini high goal kemarin itu rekornya 12 ekor ya, untuk satu kali kelahiran. Kalau di kandang saya untuk NZ itu rekornya 10 ekor ya, jadi masih kalah. Kalau dari pertumbuhan relatif hampir sama. Kemudian kalau dari kualitas daging, nah ini kalau kualitas daging itu ada yang menyebutkan lebih enak yang NZ
dan volume dagingnya lebih banyak yang NZ. Tapi kalau soal itu saya kurang paham karena saya terus terang belum pernah memotong kelinci. Jadi 3 tahun ternak, 3 tahun lebih sedikit ternak itu belum pernah sekalipun potong kelinci. Jadi tidak bisa membedakan kalau untuk dagingnya. Ya, ada yang bilang kalau Haikul itu tulangnya agak besar, jadi volume dagingnya lebih banyak yang NZ. Nah itu kalau perbedaan-perbedaan lain ya. Nah yang jadi rancu itu kan dari fisiknya, karena kalau dari fisik kelihatan hampir sama ya. Kalau Haila itu kan kelihatan ada cemongnya ya, di bagian telinga sama di ujung hidung itu ada warna hitam. Kalau di daerah panas warnanya tidak terlalu jelas, kalau daerah dingin warnanya jelas. Nah itu, tapi paling tidak ada pembedanya kalau dari fisik kelihatan jelas ya kalau Haila. Tapi kalau Haikul dan NZ itu mirip sekali, sehingga banyak yang kesulitan untuk membedakannya. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik ikon loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.